kisah yang tadi kita lihat, dari kisah yang kita lihat ya, itu ada 3 potongan kisah sebenarnya. Kisah yang awal sekali, kira-kira apa yang kita tangkap? Lagi ngapain di kisah yang awal, potongan yang awal itu? Apa sih yang mereka bayangkan tentang kebersamaan ketika mereka nanti masuk dalam sebuah pernikahan? Sehidup semati katanya. Iya kan gitu ya, sehidup semati gitu ya, mau yang langgeng. Kayaknya itu happy banget ya kalau bisa langgeng gitu ya. Pasangannya satu meninggal, nah cepet beberapa saat kemudian ikut gitu ya. Itu yang dibayangi, oh betapa indahnya gitu ya. Lalu ketika mereka falling in love, apa sih yang terjadi dengan kisah falling in love-nya mereka? Indah, banyak geronjalan-geronjalan kelihatannya. Di awalnya bagaimana? Halo, masih ingin melanjutkan kayaknya gitu ya. Bagaimana? Di awalnya mereka menikmati nggak jatuh cintanya itu? Menikmati gitu ya. Kenapa saya mengatakan menikmati nggak ya? Apa sih kita bisa mengatakan ini orang nikmatin banget loh? Kenapa? Kisah apa yang paling menarik ketika mulai menunjukkan perhatian jatuh cintrongnya gitu ya? Apa yang paling menarik ketika kita lihat di awal ketika dia mau menunjukkan jatuh cintanya, ketertarikannya itu apa sih yang bagi kita, wah ini gitu ya, ada sesuatu yang kita ingat. Dia ngomong I love you gitu, nggak kan ya? Apa sih yang dia lakukan waktu itu? Dilempari gitu ya, dilemparinya lebay gitu ya, lebaynya dari mana gitu? Lemparnya banyak lalu betul kan? Topi itu loh yang bagi kita sesuatu yang unik begitu ya dengan topi itu, dan itulah memang yang seringkali menjadi clue mereka. Ketika mereka cekcok, mereka juga mengatakan kayaknya aku sudah kehilangan deh gadis yang pakai topi gambir itu, sudah tidak tahu di mana lagi. Ketika mereka mau rujuk balik, itu juga menjadi clue mereka lagi. Oke ya. Jadi kita melihat ada sesuatu yang punya kesan mendalam sekali ketika mereka itu masuk dalam proses jatuh cintanya. Nah, apa yang kemudian terjadi? Mereka sebenarnya di bagian yang kedua itu ada konflik. Kelihatan nggak konfliknya? Gimana? Waktu makan yang mana? Ketika makan bersama-sama anaknya. Oke, ketika makan bersama anaknya, apa yang dilihat di sana? Apa yang kita lihat? Pura-pura sudah ya, gitu ya. Sudah mulai kelihatan pakai topengnya di sana gitu ya. Dia mulai mereka kelihatannya intim nggak sih keluarga ini? Intim loh ya. Makanya mereka sampai ketemu di meja makan, ngobrol. Zaman sekarang ini minim sekali suasana seperti itu ya. Biasanya kalau lihat orang bareng-bareng di meja makan, kalau di restoran apa dilakukan? Pernah ngamati nggak kan? Makan gitu ya. Harus langsung makan begitu? Ya enggak ya sama sekarang ya. Gitu ya. Boleh survei gitu ya. Saya senang memperhatikan itu gitu ya. Kalau saya lagi keluar dengan keluarga, PR kita lihat yuk gitu ya. Kita menghitung keluarga yang meja yang isinya keluarga inti gitu ya, yang masih bercengkrama, masih ngobrol, masih guyon gitu ya. Itu berapa banyak? Dibanding dengan keluarga yang duduk di satu meja, lalu yang satu BlackBerry-nya keluar, istrinya juga tidak terima BlackBerry keluar lagi, anak remajanya juga begitu, yang kecil EDS-nya keluar gitu ya, rame gitu ya. Tapi ramenya rame tapi gitu ya, jari-jari yang bermata kayaknya dia semua begitu. Udah yang nyodorin menunya datang, rasanya terganggu banget gitu ya. Bukan terganggu dengan suasana yang mereka ciptakan, tapi terganggu dengan apa?
lagi asik-asik di sini loh gitu ya, ini orang ya waitersnya nih ganggu gitu ya. Berbeda sekali, itu suasana yang terjadi. Nah kalau kita lihat dari cuplikan film tadi, menarik loh. Mereka bisa punya kesempatan share. Apa sih hal baik yang kamu alami hari ini? Apa sih hal buruk yang kamu alami hari ini? Sesuatu yang indah sekali gitu ya. Saya ingat masa kecil saya gitu ya. Papi saya selalu mengadakan suasana seperti ini di meja makan. Itu ada tempat sharing gitu ya. Semua tahu masalahnya orang lain gitu ya. Itu di meja makan. Jadi kalau lihat itu saya ingat masa kecil saya gitu ya. Nah, suasana seperti itu indah sekali. Kita mengatakan, wah ini keluarga ini oke banget deh, harmonis gitu ya. Kelihatannya deket banget. Mereka berbicara untuk mempersiapkan anak-anaknya mau ikut camp. Mereka juga kebetulan malam itu dikatakan besoknya ulang tahun pernikahan mereka gitu ya. Ulang tahun? Beneran? Enggak ya, enggak ya. Tanggalnya sih betul ulang gitu ya. Tahunnya terulang setahun kemudian, tetapi suasananya sudah nggak lagi ada keindahan di dalam relasi mereka. Itu kelihatan banget gitu ya. Ketika anak-anaknya diantar berangkat camp, lalu kedua orang tua ini sebenarnya sudah mengambil keputusan, yuk mumpung nggak ada anak-anak, kita pisahan. Mereka pisah tempat, gitu ya. Nanti boleh dilihat sendiri, gitu ya. Mereka pisah tempat, tetapi ketika mereka berpisah itulah banyak hal yang mereka temukan. Itulah sebenarnya yang akhirnya menghantar mereka pada sebuah keputusan. Mereka ingin untuk memperbaiki. Mereka mencoba memperbaiki sebelum anak-anaknya datang tadi. Apa yang terjadi ketika mereka datang, mereka ngobrol sampai ke kamar, apa yang terjadi di sana? Tahap awal mereka mencoba perbaikan. Apa yang terjadi di sana? Rujuk mereka? Enggak, gitu ya. Enggaknya mantep banget kamu gitu ya. Ribut, kenapa ribut? Kenapa kok ribut? Kenapa? Saling menyalahkan. Apa sih yang menyebabkan bisa terjadi saling menyalahkan ini? Kalau dari kisah tadi, kenapa? Yang laki itu nggak mau denger, gitu ya. Kenapa? Oh, tukang kritik gitu ya. Yang laki ini nggak mau dengar, yang perempuan ini tukang kritik gitu ya. Hah? Ceweknya kenapa? Agak ketakutan. Ceweknya agak ketakutan gitu ya. Menarik gitu ya. Bukan memutuskan jadi mengganggu. Ceweknya jadi ketakutan yang mana ya? Ketakutan yang mana? Film lain kayaknya. Oke, kita simpan saya ketakutannya ya. Apa yang Anda lihat? Oke. Kayaknya yang mereka mau rujuk tetapi nggak jadi lagi gara-gara pengaruh. Latar belakang mereka yang cukup kuat dan itu masuk. Jadi benar juga ya kata si psikiaternya yang katanya kalau kamu berdua di tempat tidur sebenarnya nggak cuma berdua, bukan cuma di tempat tidur ya, dimanapun juga gitu ya. Yang namanya suami sama istri gitu ya, kalau berdua jangan merasa benar-benar berdua gitu ya, minimal ada 6 gitu ya. Nanti kalau ada anaknya, nah itu bisa ber-7 atau ber-8 gitu ya. Kenapa? Nanti ada yang bolo anak gitu ya. Nah itu juga pengaruh juga gitu ya. Jadi apa yang dikatakan oleh psikiater itu benar gitu ya, benar. Bahwa ketika berdua jangan merasa benar-benar berdua, paling enggak ada 6 orang. Siapa? Orang tua. Kenapa kok orang tua yang dimasukin di situ? Ya. Yang membentuk karakter kita, yang membentuk pengalaman hidup kita, yang memberi nilai tentang makna keluarga, itu adalah orang tua kita. Pendidikan kita setinggi apapun, tetapi jangan lupa yang lekat banget ini adalah proses bagaimana kita dididik, kita hidup dengan orang tua kita. Sangat kuat sekali. Nah kalau seperti itu, maka mereka putuskan lagi, ya sudah lah, nggak mampu, dah
balik lagi aja, tinggal masing-masing gitu ya, sampai mereka mau jemput anaknya. Udah jemput, bener mau pisah, sebuah pergumulan gitu ya. Sehingga ketika mau turun, si suami bertanya apa pada istrinya, udah siap? Sempat kepikir nggak ada, siap apaan sih gitu. Kepikir ya. Ya, sebenarnya pertanyaan itu ingin menunjukkan satu keputusan akhir. Udah, finish, siap ngomong sama anak-anak. Wanita terkena apa? Si istrinya siap, wah gitu ya. Tapi ternyata siap untuk rekonsiliasi gitu ya. Terjadi satu rekonsiliasi di mana mereka boleh saling terbuka, mereka boleh memiliki satu komitmen yang diperbarui. Pernikahan itu selalu mimpinya indah, betul ya? Nggak ada atau yang orang mau menikah, kita cukup sebulan aja ya, enggak gitu ya. Kalau yang oke-oke normal-normal pasti enggak deh gitu ya. Menikah ya pasti janjinya langgeng gitu ya, komitmennya kan gitu ya. Apalagi kalau sudah di depan altar ngomongnya apa? Sehidup semati, sakit apa wah gitu ya. Kalau sudah jalan beneran cerita lain gitu ya. Ceritanya bisa lain. Nah, semua orang mimpinya sama deh. Seperti yang kita lihat tadi, ingin bisa langgeng. Tetapi di dalam perjalanan ini, pergumulan yang si istri itu pernah tanyakan, kapan ya sebuah sendok plastik ini nggak lagi jadi sesuatu makanan yang istimewa, tapi sendok plastik ini sekedar sebagai sendok saja. Nah, apa sih yang harus kita persiapkan di dalam sebuah pernikahan? Apa sih inti pernikahan itu? Apa sih tantangan-tantangan yang harus kita persiapkan untuk sebuah pernikahan Kristen? Kita akan bicarakan lebih lanjut setelah kita istirahat. Saudara, kalau kita berbicara tentang pernikahan gitu ya, kunci pertama adalah karakter. Itu yang peranan sangat kuat memang. Kalau kita tadi lihat film yang sudah kita pelajari bersama, karakter dua pribadi ini yang menjadi sumber masalah. Cintanya cinta deh, indah gitu ya, tapi karakter masing-masing inilah gaya hidup mereka, gaya cara mereka berpikir, cara mereka memandang sesuatu, itu yang akhirnya menjadi masalah. Karakter paling penting. Sayangnya di dalam mengisi pernikahan seringkali karakter itu dianggapnya sesuatu yang mudah. Nanti kalau sudah menikah kan dia bisa berubah gitu ya. Itu kan gampang gitu. Nanti udah lama kan udah kebiasaan, ngerti sendirilah gitu ya. Kayaknya karakter itu sesuatu yang gampang, nggak jadi beban gitu ya. Nanti kalau proses lah itu gitu ya. Ternyata ketika menikah, wah karakterlah yang jadi bumerang sebuah permasalahan di pernikahan. Kalau karakternya sudah oke, apa sih manfaatnya? Kalau karakter kita oke, maka kita punya alat untuk kita mencapai mengisi kebutuhan kita tentang intimasi. Kalau karakter kita oke, itu akan menolong sekali kita di dalam kita membangun intimasi kita. Lebih mudah memahami orang lain. Wah, kalau itu cukup satu tok ya, yang karakternya oke, ya enggak dong gitu ya. Ya akan lelah dan akhirnya dia burn out kalau dia sendirian yang karakternya oke gitu ya. Kedua-duanya diharapkan oke. Tetapi karakter yang tidak oke itu akan membuat intimasi itu jadi kosong gitu ya. Mudah sekali muncul gesekan-gesekan gitu. Jadi kunci karakter itu sangat dibutuhkan. Apanya sih yang dibutuhkan? Bagaimana kita mengenal diri, bagaimana kita menerima diri kita, bagaimana kita mampu menyesuaikan diri kita. Itu yang paling penting. Yang kedua, cinta itu cinta kayak apa sih? Orang mengatakan rumah tangga nggak cuma hidup dengan cinta loh gitu ya. Butuh yang lain-lain, ya benar gitu ya. Tetapi makna cinta yang seperti apa? Terlalu banyak cinta yang memanipulasi, betul kan? Contoh cinta yang memanipulasi apa? Lagi pacaran, lagi mengagumi pacarnya, satu saat ngambek berat. Loh, kenapa ngambek berat? Gara-gara potong rambut aja gitu ya.
Oh, aku ini suka banget sama kamu karena kamu rambutnya panjang, rambutmu ikal, aku menikmati banget gitu ya. Lah, kok sekarang dipotong pendek gitu ya. Apa saya bilang, lah harus panasnya Surabaya lagi kayak gini gitu ya. Ya udah potong pendek, ini tidak terima gitu ya. Ngambek bisa berhari-hari. Saya bisa bayangin gitu ya. Ini kan cinta. Ini cinta yang memanipulasi. Sampai muncul cinta yang posesif dan sebagainya. Itu cinta. Tapi semua orang mengatakan, ya aku mencintai dia, makanya aku sampai posesif gini gitu ya. Makanya enggak mestinya gitu ya. Enggak sehat lah paling enggak cintanya gitu ya. Nah, kayak kasih cinta itu cinta yang rela memberi. Nah, barulah sebuah pernikahan itu akan lebih mudah diracun. Nah, kalau kita mau melihat sebuah pernikahan, apa sih yang seringkali jadi alasan orang untuk menikah? Apa yang jadi alasan untuk menikah? Apa pernikahan itu? Menurut Anda apa pernikahan itu? Menurut Anda apa? Pernikahan adalah laki-laki dan perempuan. Wah, dosa jadi beralih. Satu tulang, satu daging. Gimana caranya gitu ya? Oh iya, soalnya kan gak mungkin laki-laki sama laki-laki dong Bu. Ya iya sih gitu ya. Tapi apakah laki-laki perempuan itu pernikahan? Apa pernikahan itu? Halo? Apa pernikahan itu? Pernikahan itu melahirkan keturunan ya. Pernikahan itu apa? Pernikahan itu adalah melahirkan keturunan gitu ya. Ya nantinya begitu. Apa sih menikah itu menurut Anda? Kenapa? Menyatukan dua hati. Banyak sekali nih gitu ya. Menyatukan dua hati gitu ya, jadi satu gitu ya. Kira-kira kalau menyatukan dua hati jadi satu itu seperti apa sih? Serupa Kristus gitu ya. Jadi satu, makin serupa dengan Kristus. Terus apa lagi? Saling mengefektifkan sehingga hidupnya ini hidup yang berdua. Kira-kira begitu kali ini ya. Wah ini perkakas banget gitu ya. Iya. Kalau ditanyain pernikahan itu apa sih gitu? Soalnya ini kan sesuatu yang memang harus kita pikirkan. Apa sih menikah itu gitu ya? Ya udah bersatunya pria dan wanita gitu ya. Dua hati kok sama-sama cowok juga enggak gitu ya. Sama-sama cewek juga enggak, tapi udah protes kan di sini gitu ya. Cowok sama cewek Bu, iya gitu ya. Bersatu untuk apa? Untuk menjadi satu jati. Dan ketika mereka bersatu itu, Allah punya rencana yang indah. Rencananya apa? Bertambah banyak, beranak cucu, dan mengelola bumi ini. Semakin indah mengerjakan pekerjaan yang Allah percayakan, panggilan yang Allah percayakan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau sudah pacaran, terus saat teduhnya makin kendor. Sudah pacaran, pelayanan kendor karena dituntut balik kok ngurusin KTP, balik kok rapat perkantas, balik kok ngurusin gereja lagi gitu ya. Waduh, tak pecat loh kamu jadi pacaran gitu ya. Wah udah takutan gitu ya. Ya udah deh, perkantas ngalah ya, gitu. Udah satu ngalah gitu ya. Komplain masih ada lagi, KTP ngalah ya, gitu ya. Lama-lama gitu ya. Sudahlah, yang penting kan Tuhan tahu hatiku, gitu ya. Gitu ya. Nah, itu sudah pertanda gitu ya. Kenapa? Bukan itu kok yang Allah mau, bukan itu. Tapi juga jangan dibalik, kita kalau sudah menikah, udah deh pelayanan terus dalam arti ke gereja, ke komisi wanita, ke apa, kursus sama segala macam sampai rumah tangganya kacau. Ya enggak juga itu gitu ya. Karena pelayanan punya makna yang kompleks kan, tetapi janganlah itu dibolak-balik. Melainkan satu hal yang kita tahu, ketika kita memang akan bersatu dengan pasangan kita, ingat misi
intinya adalah Kristus semakin dipermuliakan. Pekerjaan Kristus itu semakin efektif. Ada buah yang semakin indah yang dirasakan, yang menjadi berkat buat lingkungannya. Itu yang mesti kita ingat gitu. Itu pernikahan. Pernikahan menurut penglihatan Anda, pendengaran Anda, banyak problem nggak? Banyak banget. Nah, kok berani menikah? Orang hidup kan cari seneng gitu ya. Udah tahu ada masalah kok mau diterabas gitu ya. Apa sih masalahnya yang selama ini Anda amati? Apa masalah-masalah yang muncul? Apa masalah-masalah yang sering kali muncul? Oh, belum menikah. Kalau sudah menikah sudah selesai. Mungkin ada ya kebiasaan yang mulai kelihatan setelah menikah dan bisa toleransi lebih baik. Jadi masalahnya lebih kepada apa? Sulit menerima pasangannya. Pasangannya tidak seperti yang dia harapkan, yang dia gambarkan gitu ya, yang menjadi mimpi dia. Oke, itu jadi sumber masalah. Tapi yang jadi masalah yang sering kali muncul, kurang komunikasi. Padahal kalau pacaran berkomunikasi nggak? Oh sangat. Ternyata ya. Nanti ada sesi komunikasi sendiri gitu ya. Ternyata kita nanti kalau sudah bicara komunikasi yang lebih dalam, kita lihat, oh ternyata itu nggak komunikasi beneran loh kita ini gitu ya dengan pasangan. Komunikasi. Ini seringkali saya ngomong gitu ya. Apalagi? Komunikasi, dream yang tidak kesampaian terhadap pasangannya. Lalu apa lagi? Sudah ya, itu masalahnya. Nggak banyak dong gitu ya. Perbedaan pendapat gitu ya. Perbedaan pendapat yang bersumber di apa biasanya? Karakter, oke. Terus apa lagi yang bisa muncul? Kenapa? Masalah ekonomi, oke. Masalah ekonomi, ya. Masalah ekonomi itu bukan sekedar kurang duit ya. Sumber duit terbanyak dari mana dan mengalir kemana gitu ya. Itu juga masalah gitu ya. Itu juga masalah tuh gitu. Ya kadang-kadang tidak sempat kita bahas ketika pacaran secara serius gitu ya. Kayaknya lewat aja setelah masuk di pernikahan baru oh gitu. Apalagi keuangan, karakter, komunikasi, dream yang dimiliki terhadap pasangannya, kesetiaan, ya. Terus kesetiaan itu gugur karena kesalahan siapa sih? Orang yang tidak setia ini kah atau siapa yang salah? Salah siapa kesetiaan itu? Iya harus disadari itu gitu ya. Sekalipun nggak mau ngaku gitu ya, tapi harus disadari bahwa kesetiaan itu gugur kedua-duanya punya andil gitu ya. Prosentase nggak tahu deh gitu ya, jadi bicarakan sama polisi ruang konseling gitu ya. Tetapi paling nggak yang harus disadari dengan kerendahan hati adalah pasti aku punya gitu ya. Ketika pasangan tidak setia, oke, kesetiaan berarti kembali ke aku lagi kuncinya ya. Apalagi masalahnya? Peran orang tua gitu ya. Orang tua terlalu mencampuri, benar juga gitu ya. Makanya sampai Norman Wright menulis tentang apa anak, menantu dan mertua ya, atau kembali-balik gitu ya. Pokoknya intinya itulah gitu ya. Nah, itu problem. Cara pandang, cara pikir itu juga problem loh gitu ya. Yang biasanya akan kental keluar di dalam sebuah pernikahan. Pacaran karena nggak kelihatan gitu ya, masih iya dan amin terus gitu ya. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa gitu ya. Kelihatannya ini submisif banget gitu ya. Ternyata nanti gitu ya keluar
aslinya gitu ya, keluar aslinya. Banyak deh gitu ya hal-hal yang lain, di antaranya anak. Kehadiran anak itu bisa jadi masalah ternyata. Banyak orang mengatakan anak itu pemikat cinta gitu ya, bisa iya bisa enggak gitu ya. Anak juga bisa jadi sumber masalah gitu ya, khususnya untuk keluarga-keluarga muda. Ternyata anak itu sudah bisa jadi sumber masalah. Masa kehamilan itu pun juga bisa menjadi sumber-sumber masalah awal yang nanti buahnya dituai ketika masa berjalan sekian tahun gitu ya. Itu pun yang perlu kita cermati bersama gitu ya. Dan banyak sekali masalah. Oleh karena itulah kita perlu diskusi malam ini gitu ya. Kalau melihat situasi makna pernikahannya, lalu situasi problematika pernikahan, silakan buat Teh, Anda mau nikah kapan ya? Nggak usah dijawab di sini kok. Dan paling nggak saya ingin kita sadari bahwa kalau saya lihat makna pernikahan itu bukan hal yang gampang gitu ya, bukan urusanku, bukan itu urusannya Tuhan, kita dengan Tuhan gitu ya. Dan kita tahu bahwa di dalam pernikahan itu ternyata tidak semulus yang kita bayangkan atau yang sinetron tayangkan kali gitu ya. Maka kalau saya mau menikah, kapankah saya siap? Kapan saya sebenarnya siap? Kenapa kuncinya? Benahi diri kan tadi gitu ya, benahi diri dan benahi konsep gitu ya. Kenapa sih seseorang itu memutuskan untuk menikah? Kenapa seseorang memutuskan untuk menikah? Saya setuju kalau dikatakan sudah naluri toh. Biasanya kan begitu toh. TK, kapan ya masuk SD gitu ya, sampai akhirnya SMA, kapan kuliah gitu ya. Kalau udah lulus kuliah atau sedang kuliah, pertanyaan apa? Kapan wisuda, kapan kerja gitu ya. Udah kerja, itu kan pertanyaan alami gitu ya. Pertanyaan alami kan begitu. Makanya kalau mau wisuda, banyak yang sibuk-sibuk untuk mikir, aku gak punya kandengan bu, ambil sopo ya bu, ya gitu ya. Nah yang muncul adalah HTS gitu ya. HTS bukan undi nyawang gitu ya. HTS hubungan tanpa status, sing penting punya gandengan dulu gitu ya. Saya pernah maunya bergurau tapi terus saya dimarahin gitu ya. Saya maunya bergurau, saya cuma nanya, ternyata kamu jalan masih itu ya, karena dia beberapa saat yang lalu mau bingung tuh, oh sudah wes apa ya, si ini sudah sama itu, si itu sama itu gitu ya, aku wes apa ya bu ya gitu ya. Nah dalam perjalanan itu saya lihat dia dekat sekali dengan seseorang gitu loh, makan sepiring berdua gitu. Terus di depan satu tempat itu dirangkul dari belakang dan sebagainya. Nah ketika ketemu lagi saya nanya, oh jalan masih itu ya, wah dia, ibu yang bener aja ya, amit-amit tuh. Bingung saya maunya cuma ngomong baik-baik gitu ya, cuma mau ngeliatnya dimarahin gitu ya. Saya lu kenapa dimarahin? Ya amit-amit bu, wes sampai bu. Sebentar ya, ini yang salah saya, kamu ya, salah siapa ini ya gitu. Ya yang ngerti aku bu, ngerti. Wah dengan nada yang masih tinggi, ngerti aku bu, ngerti. Ngerti apaan saya bilang. Ibu ngomong gini kan gara-gara toh, ibu lihat aku di kantin toh. Oh sadar, saya bilang, sadar ya. Bu, jangan kuno-kuno. Oh iya saya kuno, gitu ya. Gitu tuh biasa bu. Yang penting bu, aku kan nanti wisuda ada konsolisi. Tapi gak bakal bu aku sama dia. Ini maunya apa gitu ya, maunya apa gitu. Ya itulah HTS katanya ya, hubungan tanpa status. Udah deh akrab-akrab, mengisi kebutuhan, mencari status sosial, selesai, ya selesai. Tetapi mengisi masa itu dengan relasi yang saya kok ya, itu kah gitu ya, itu kah relasi pertemanan gitu. Salahkah kalau dengan relasi yang sudah seintim itu saya bilang, loh kamu jalan sama si ini lah gitu ya, masalah
gitu ya, salah katanya gitu ya, nggak tahu lah gitu ya, ada yang bisa menilai.